Makanya habis zuhur nih, Anda lihat lah orang tua udah pada sepi nih, orang tua sisa santri Sisa doang. orang tua antum. Ini sisa orang tua nih doang. Terus Anda suruh balik. Udah, Mak. Pak, balik aja dah. Aduh. Balik aja, nggak usah di sini terus gitu. Aneh kan malu kan, namanya juga Iya. tuh pengen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada teman-teman di channel YouTube OSPMQ. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah sekian lama tidak bertemu di tahun ajaran baru. Kali ini di podcast santri ini kita akan berbincang-bincang seputar santri dengan konteks semi formal ya, mungkin jangan ya, tidak formal-formal banget. Dengan mengangkat tema santri rantau. Ya, biasanya di kalangan santri itu dikenal jika tak kenal maka ta'aruf. Dan pada bintang tamu kali ini adalah bintang tamu baru. Kepadanya dipersilahkan. Silakan apa nih? Untuk perkenalkan dong, Bang. Jadi perkenalkan, nama Ana Muhammad Ulul Fikri. Ana berasal dari Sulawesi Tengah atau Palu, dan tanggal lahirannya 12 November 2005. Hobi banyak sih, hobi olahraga. Banyak ya? Ya banyak. Semuanya seputar olahraga nih, suka. Aduh. Ya Ana bukan santri yang mager, alhamdulillah. Terus kalau pengen lebih kenal lebih lanjut lagi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan untuk Instagram Ana mh.fikri. Oh ya, mh.fikri. Jangan dilupa teman-teman untuk di follow Instagramnya, karena mungkin untuk teman-teman yang ingin lebih dekat berkenal dengan bintang tamu kita, bisa di follow Instagramnya di bawah, nanti dikasih. Fikri, antum kan aneh kenal nih sebagai santri rantau ya. Nah benar. Dari kan teman-teman banyak cerita kalau Fikri ini ngerantau dari jauh. Nah nih, pertanyaannya kenapa dari Sulawesi antum tuh jauh-jauh ke Depok tuh cuma buat nyantri? Tapi kan setahuannya tuh di Sulawesi itu pasti banyak kan pondok, santren atau nuntut ilmu. Kenapa Depok gitu yang antum pilih buat nyantri, buat mondok, buat apa? Intinya bukan karena Depoknya ya intinya tuh di kata perantaunya. Kalau misalnya pengen cerita sih, sebenarnya Ana kalau kan Ana dari kelas 7 di sini itu sebenarnya dipaksa sama orang tua kan. Tapi sering berjalannya waktu, ternyata menjadi seorang perantau tuh banyak enaknya. Dan apa aja tuh enaknya tuh? Kita harus benar-benar mengubah pola pikir kita, mengubah pola hidup kita, karena berbeda banget lah sama kota Ana di Palu. Makanya ibu Ana sering berpesan baik-baik di negeri orang. Aduh, pesan yang insya Allah bakal terus membantu antum dalam perantauan ya. Ya betul sekali. Makanya untuk santri-santri yang merantau juga ya, mungkin bakal lebih banyak kesan dan pengalaman sih daripada santri-santri yang gak ngerantau. Ya pasti pengalamannya jauh di atas santri yang biasa pulang pergi di kotanya sendiri. Itu ya, pasti pengalamannya kurang banget kan. Betul sekali. Jadi bukan cuma merasakan feel kota sendiri, tapi Ane sudah merasakan apa ya, feel di kota-kota lain juga. Jadi Ane nggak cuma di Depok doang sih itu. Oh, terus ini kan setahuannya tuh antum udah dari kelas 7 kan sini ya. Benar. Kurang lebih ya selama 5 tahun antum di sini tuh biasanya tuh kalau orang ngerantau tuh kayak ada pikiran nggak betah, kangen rumah, terus kayak kangen orang tua. Itu udah pasti sih. Terus kan setiap orang ini kan punya motivasi berbeda-beda untuk dia bertahan di suatu tempat kan. Jadi apa motivasi Fikri untuk terus tetap bertahan ngerantau dan tidak memilih untuk pulang ke tempat asal? Kalau untuk pulang sih tiap lebaran pulang ya. Iya kan. Tapi kalau untuk motivasinya ya udah pasti karena orang tua. Karena tujuan kesini juga, salah satu tujuan untuk mondok di pesantren Madinatul Quran ini karena ingin membanggakan dan membahagiakan orang tua. Ya meskipun sampai sekarang Ana belum tahu
karena anak pondok di sini ini udah bikin orang tua seneng apa enggak gitu. Jadi aneh belum tahu pastinya, tapi semoga aja dengan anak mondok di sini atau merantau ke Depok ini bisa membuat orang tua anak bahagia dan senang tentunya. Alhamdulillah. Jadi motivasi terbesar buat ngerantau tuh adalah orang tua ya. Ya betul banget. Buat membahagiakan orang tua dan memberi mahkota ya, karena dengar-dengar sudah hafiz Quran ya, Bang Vicky. Alhamdulillah. Waduh, kurang tahu saya. Waduh. Nih dan setelah 5 tahun di sini kan kira-kira kayak lama banget kan, 5 tahun pasti. Ya lama banget. Dan nggak mungkin nggak ada manfaat yang telah dirasakan setelah 5 tahun mondok, apalagi kan mungkin kalau di SMA biasa manfaatnya ya itu aja, cuma dapat ilmu, cuma dapat pengalaman yang ya kira-kira kayak cuma berteman, pacaran gitu. Nah, ini manfaat terbesar yang manfaat apa aja yang pernah antum rasain setelah 5 tahun mondok di Madinatul Quran ini? Banyak banget sih manfaatnya. Tapi mungkin aneh kasih alasan dulu deh kenapa aneh sampai sekarang tuh seneng banget di sini. Pertama, emang karena udah cinta gitu sama pesantren ini. Wih, sangat cinta ya. Kalau jujur-jujuran aneh udah cinta banget sama pesantren ini karena banyak banget perubahan dari hidup aneh karena mondok di sini. Ya dari pola pikir, terus pola hidup juga banyak banget yang aneh dapet dari pesantren ini. Makanya kalau bisa dibilang manfaatnya itu nggak bisa diukur sih manfaatnya. Masih ada banyak banget. Banyak banget dari segi hafalan, pelajaran, terus sikap dan budi pekerti, ada apa ya, segala macam. Itu dapatnya dari sini gitu. Kalau aneh nggak sekolah di sini mungkin bakal beda banget atau ada yang berbeda lah dari aneh yang sekarang. Jadi makanya salah satu alasan kenapa aneh bisa bermanfaat di sekolah ini karena aneh udah cinta banget lah sama sekolah ini, sama pesantren ini. Jadi misalkan kalau ditanya manfaat orang, manfaat apa aja sih yang telah antum rasain tuh? Banyak banget, nggak bisa didata ya. Saking banyaknya mungkin bisa menuhin buku setebal gini nih. Ya bisa banget. Sampai kayaknya videonya nggak sampai selesai kayaknya. Iya, takutnya cuma isi manfaat doang. Iya, isinya manfaat doang. Nah kan kalau buat orang rantau, jangankan santri, orang rantau buat kerja jauh-jauh, buat cari rezeki, pasti kalau ngerantau tuh ada aja rasa nggak betahnya, seperti yang tadi aneh bilang. Jadi kalau misalkan ditanya sama orang, antum tuh lebih betah di rumah atau di sini sih? Bukan cuma di sini, bukan di pesantren atau di mana, tapi lebih betah ngerantau atau lebih betah di rumah? Kalau bisa dibilang aneh kalau bisa disuruh pilih nih, pesantren atau rumah, aneh bakal pilih pesantren. Aduh, kenapa tuh? Kenapa? Mungkin satu alasan pertama atau poin pertama, karena menurut aneh kehadiran aneh di rumah tuh cuma menambah emosi orang tua. Aduh. Ya kan? Ya, bener banget sih. Bener banget nggak sih? Iya. Nanti kan apalagi di rumah aneh itu aneh bersaudara, ada 4 saudara. Berempat ya? 4 bersaudara. Anak keberapa? Anak kedua, dan rata-rata emang sering dimarahin gitu di rumah. Bandel. Dan kedatangan aneh nih justru malah bikin orang tua emosi gitu. Jadi kenapa aneh pilih pesantren, karena dengan aneh di pesantren orang tua tuh nggak emosi, jadi sedikit membantu orang tua biar mengurangi emosi. Ya mengurangi emosi orang tua juga, dan orang tua juga lebih bahagia kalau aneh datang ke sini, kalau aneh berada di pesantren ini. Itu menuntut ilmu ya, poin pertama. Dan untuk yang kedua, aneh emang pengen jauh-jauh dari orang tua. Kenapa tuh kok jadi pengen jauh-jauh gitu? Ini sebenarnya bisa kita pecah lagi, karena dengan jauh-jauh dari orang tua banyak banget lah yang bisa kita ubah. Pertama kan biasanya kalau santri kan rindu lah. Iya pasti rindu sih. Banget sama orang tua, kangen orang tua segala macem, dan manja banget lah kalau misalnya terlalu deket sama orang tua. Iya, jadi pasti manja. Salah satu alasan kenapa aneh pengen jauh-jauh karena nanti di kehidupan selanjutnya kan kita gak selalu bergantung sama orang tua. Nah ya pasti harus mandiri ya. Pasti harus mandiri. Ya meskipun aneh mondok di sini masih dibayarin, tapi aneh mencoba sesuatu yang berbeda
dari sudut pandang yang lain, yaitu aneh pengen coba hidup ya dimana keseharian tuh nggak ketemu orang tua gitu. Jarang ketemu, kayak setahun sekali. Jadinya sekali tuh. Sekalinya ketemu, jadinya banyak banget yang manfaat yang aneh kasih buat orang tua. Soalnya kalau misalnya pengalaman teman-teman aneh nih, termasuk ente kayaknya, berpangan sebulan sekali nih ketemu orang tua. Justru apaan? Banyak banget yang malah bikin orang tua kecewa karena keseringan main game segala macam. Betul. Jadi, itu yang biasanya ngerasain ya, kalau tuh gitu. Aneh memilih untuk menghindari hal-hal kayak gitu karena bisa dibilang kan orang tua kerja untuk kita, jadi sedikit mengurangi tingkat emosi orang tua lah. Jadi dengan aneh berada di sini justru orang tua tuh malah tambah seneng. Soalnya tiap aneh nelpon, misalnya jadwal nelpon nih, aneh ngobrol sama orang tua tuh nadanya berbeda banget kalau aneh di rumah. Jadi kayak lebih senang gitu. Lebih seneng ya. Kangen plus lebih senang juga kan, namanya juga orang tua pasti meskipun sebandel-bandelnya kita, gak mungkin lah orang tua gak nganggep kita anget. Nggak bakal. Jadi itu mungkin 2 poin itu yang emang membuat antum lebih betah di pesantren ya. Emang aneh pengen jauh-jauh. Tapi kalau misalnya balik lagi pas awal-awal datang ke sini kelas 7 itu 3 hari pertama aneh nangis mulu. Kangen. Kayak ngerasa berat jauh dari orang tua pasti. Ngerasa banget. Jadi awal banget datang ke sini nih, itu kan tanggal 7 Juli 2018. Wih, masih ingat tuh? Masih ingat banget. Jadi dan yang ngerantau tuh ada 3 orang waktu itu angkatan aneh. Selain antum? Selain aneh. Apa termasuk antum? Kata itu termasuk aneh udah ada 3 orang. Jadi waktu itu udah datang ke sini tuh pagi kalau nggak salah, pagi. Jadi orang tua dikasih batas waktu sampai siang nih, sampai habis zuhur. Buat nemenin santri. Jadi terus yang aneh lihat banyak nih teman-teman aneh orang tuanya udah pada pulang. Sisa orang tua aneh doang nih. Masih nungguin antum berarti? Masih nungguin. Emang orang tua atau ibu aneh nih masih gak mau lepas lah dari aneh. Maksudnya kayak berat banget lah apa. Masih berat hati untuk melepas aneh untuk sekolah di sini. Ya meskipun itu keinginan orang tua buat aneh nyantri di sini, tapi tetap aja kan seorang ibu berbeda lah sama seorang bapak ya kan. Makanya habis zuhur nih, aneh lihat lah orang tua udah pada sepi nih, orang tua sisa santri doang. Sisa orang tua antum. Ini sisa orang tua aneh doang. Terus aneh suruh balik. Udah mak, Pak balik aja dah. Aduh. Balik aja, nggak usah di sini terus gitu. Aneh kan malu kan, namanya juga tuh pengen ke fase remaja. Ya masa ditemenin gitu, orang tua mulu. Hal-hal kayak gitu pasti muncul gitu di pikiran kita. Jadi aneh nyuruh orang tua balik duluan. Pas udah balik, mobilnya udah cabut nih. Mobilnya udah pergi. Udah pulang langsung kangen tuh. Habis itu turun ke bawah kan ke asrama. Duduk di kasur terus mikir. Terus tiba-tiba oh iya sekarang udah sendiri aja nih. Apalagi itu hari pertama kan belum tahu ini ustadznya siapa namanya gitu. Jadi tiba-tiba nyesel banget. Akhirnya 3 hari berturut-turut kangen banget, nangis setiap denger aja nih. Setiap denger ajan bawaannya inget orang tua. Bawaannya inget orang tua terus pasti nangis sih. Terus dalam bilangnya karena Ani kan orangnya introvert lah. Maksudnya bukan orangnya emang menyendiri. Enggak dong. Extrovert berarti sendiri ya? Dong. Ya extrovert. Berarti Ani tuh orangnya doyan ngobrol lah ya. Iya. Emang orangnya doyan ngobrol. Jadi cepatlah beradaptasi. Dan permasalahan pertama tuh di bahasa sih. Bahasa bukan, Sulawesi bukan ya? Bahasa sih. Apa sih namanya? Logat. Logatnya. Logat sih beda banget sama orang sini. Makanya awal datang tuh Ani tuh ngomongnya saya kan. Biasa kan orang-orang sini ngomongnya aku kamu gitu. Jadi awal-awal masuk yang bikin Ani susah untuk ngobrol atau berbincang sama santri yang lain dari kan orang logat ya? Ya dari logatnya. Jadi Ani beradaptasi dulu tuh. Ini di sini logatnya kayak gimana? Soalnya pas awal-awal perkenalan di asrama diketawain gitu pas ngobrol. Soalnya logatnya beda. Nah, iya. Jadi mungkin tapi enak sih, seru kalau ngerantau. Coba aja dah untuk santri-santri atau pelajar di rumah yang ingin mencoba, atau kan biasanya kehalang sama rasa takut sama rasa rindu. Iya pasti sih, itu halangan terberat. Tapi mencoba. Ya bener. Tapi insyaallah sering berjalannya waktu hal-hal kayak gitu bakal hilang insyaallah. Insyaallah ya. Itu pengalaman dari Ani.
Jadi buat teman-teman di rumah santri yang mungkin baru mau masuk kelas 7 dan bingung mencari sekolah, bisa disarankan dari Bang Vicky untuk masuk ke pesantren ini, karena seberapa jauh antum dari orang tua antum, dengan sering berjalannya waktu pasti akan bukan hilang sih, rasa rindu akan terbayarkan dengan apa yang telah betul. antum dapatkan itu di sini. Bayangin aja orang tua antum pas antum bilang antum dapat ilmu pesantren, hafalan, pasti seneng banget kan. Benar. Itu berarti antum lebih milih di pesantren kan? Ya, lebih milih di pesantren karena ya hidup aneh lebih bermanfaat di sini gitu. Oh iya. Jadi misalkan kalau pulangnya setahun sekali, mungkin rindunya ketumpuk, tapi pas sekalinya pulang bakal terbayarkan dengan Iya. apa yang telah didapatkan ya. Dengan mengumpulkan banyak ilmu, terus jadinya pas perpulangan tuh ada manfaat yang aneh bawa ke sana. Buat ke orang tua. Ya, jadi ngumpulin nih dalam setahun ilmu-ilmu. Iya sih. Jadi pas datang ke sana banyak ada aja gitu manfaat yang aneh bawa buat keluarga lingkungan. aneh dan lingkungan aneh gitu. Kan bakal beda banget kan berarti vibes-nya sama yang pulangnya cuma sebulan Ya sekali. bakal beda banget. Nah, kayak aneh misalkan kan aneh pulangnya sebulan sekali, Ya mungkin betul. ketemu orang tua tuh kayak ya biasa aja, udah biasa kan. Terus misalkan kalau orang rantau tuh pasti ada cobaan loh, nggak mungkin nggak ada cobaan. Pasti manusia selain Manusia- perantauan orang perantauan aja sih, pasti ada cobaan. Tapi kan ini kayak ngerantau tuh mungkin levelnya di atas sama orang yang biasa cuma pulang pergi antar kota. Oh, ini antar pulau, itu pasti ada cobaan terberat yang pernah antum rasain. Ya, Mungkin bisa di ini, coba terberat yang pernah antum rasain tuh apa? cobaan terberat sebenarnya dikit sih cobaan terberatnya. Waduh. Yang terberat tuh paling kalau ini lagi perpulangan. Kenapa? Karena ada temen aneh dulu ngerantau juga di pesantren ini, tapi dia punya keluarga di dekat-dekat sini. Oh iya, jadi kalau Nah, pulang pun ke ya, keluarga yang ke sini. keluarga sini. Terus kalau aneh itu cuma di siapa ya? Keluarga aneh kan kebanyakan di Palu, Ya. dan yang paling deket tuh di Semarang. Semarang tuh, oh Ya, jauh juga ya, dari sini. Jadi agak jauh, makanya salah satu percobaan yang paling berat tuh ketika perpulangan gitu. Jadi ya ini sebenarnya cobaan yang dari dulu Anda rasain sih. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Jadi mungkin kalau pas perpulangan biasanya kan nongkrong sama temen atau Iya, nginep di ngumpul. rumah temen. Kan juga perpulangan di pesantren ini kan sebelumnya 1 bulan sekali. Iya. 1 bulan sekali. Jadi terus di dalam sebulan tuh perpulangannya hanya 3 hari doang kan. Kalau misalnya aneh pulang ke Palu itu habis di jalan doang. Iya, habis di Waktunya. pesawat doang. Habis di pesawat doang waktu untuk liburannya. Dalam 3 hari ya. Terus kalau misalnya pengen ke Semarang pun ya habis di jalan juga. Ke Semarang kan naik kereta aja berapa jam? 6 jam. Seharian mungkin kalau ya pulang bisa pergi. seharian pulang pergi. Makanya Nggak puas ya? kalau sebulan dalam sebulan cuma 3 hari doang. Jadi makanya biasanya aneh tuh Lebih milih ada di ya sini. lebih milih di sini, terus biasanya nginep di pesantren. Terus ya meskipun nginep di pesantren, alhamdulillah pesantren tuh ngizinin untuk santri yang rantau tuh Oh, iya. bisa main-main keluar. Jadi nggak ketat sebagaimana kalau kita itu udah masuk gitu. Atau enggak aneh nginep di rumah teman aneh yang dekat-dekat ya sini dekat-dekat sini atau yang mau menerima lah gitu. Oh, ya. Buat menerima ini akan mungkin kalau santri rantau itu kan rumahnya kan jauh kan pasti. Ya, bener. Jadi kalau ke rumah temen numpang pasti itu sama orang tua itu disambut spesial kan pasti. Ya betul sekali, karena kalau Ibu Ane sering bilang pasti mereka tuh mikir juga, wah ini anak rantau, jadi dengan dengan menyambut tamu terus pasti kan mereka juga dapat pahala nih kan. Ane nggak tahu ya, Ya, pemikiran pasti orang lain. harusnya. Ya kebanyakan sih karena Ane itu perantau, jadi pada banyak banget sih yang ngajak Ane buat nginep di rumahnya waktu SMP ya. Oh, iya, iya. SMP itu banyak banget orang tua yang ya udah nginep di rumah sini aja gitu. Nginep di rumah sini diajak aja, ya, diundang gitu. Jadi ya gitulah cobaan. Kalau menurut Ane sih cobaannya cuma itu doang yang berat gitu. Berarti semuanya tuh bagaikan ya udah terbiasa lah ya. Ya udah biasa. Cobaan yang paling berat menurut antum cuma nggak bisa pulang ke rumah atau kangen orang tua lah pasti ya. Ya bener. Ini
Ini ukurannya sampai jatuh nih. Wih, karena anginnya masya Allah sejuk ya, Ya, sejuk. pagi hari ini. Pagi hari ini sejuk banget gitu kan. Dan set untuk tempat pada podcast santri kali ini agak berbeda ya teman-teman. Tidak di ruang itu lagi dan kita memilih view alam, insya Allah untuk mengingatkan kita pada ciptaan Tuhan dan Insya selalu Allah. berucap alhamdulillah pada apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Ya, selalu berinovasi tentunya. Dan salut sih bisa ngelihat kan dari sekian banyak di apa santri di pesantren ini, cuma ya mungkin kehitung jari lah santri yang bisa yang ngerantau dari jauh-jauh. Ya, benar. Kayak salut lah sih, kayak respect lah. Dan biasanya tuh santri yang jauh-jauh itu motivasinya bakal lebih besar dan capaiannya pun biasanya di atas rata-rata. Kayak antum kan mungkin dari sekian banyak santri mungkin banyak nih yang hafiz, tapi kan Ya, nggak semuanya itu yang rantau kan. Ya. Kayak mungkin rantau tuh banyak menang lomba, antum apa futsal, Ya, silat. alhamdulillah. Kalau disebutin juga takutnya ngabisin waktu 30 menit ini. Masih dikit Saking sih. banyaknya ya. Ya. Dan sekarang aduh alhamdulillah menjabat sebagai ketua OSPMK ya. Waduh. Ketua organisasi ini. Masya Allah. Alhamdulillah menjadi sosok untuk menangani semua kegiatan yang ada dalam OSPMK ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya mungkin cukup untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini teman-teman, dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang pertanyaan masih kurang, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar untuk lebih lanjutnya. Dan mungkin teman-teman yang ingin lebih mengenal Hulul Fikih bisa di follow Instagramnya. Dan buat teman-teman yang belum kenal Ane, kenalin dulu Ane host baru dari channel ini, yaitu Nazimul Hanif Muzain ya. Kalau buat IG-nya ya nanti lihat aja lah, kalau ada di bio insya Allah boleh di follow, kalau nggak ada ya Ulul Fikih bisa di follow. Ya terima kasih untuk waktunya Ulul Fikih telah berbincang-bincang santai di pagi hari ini. Mungkin pesan terakhir kali ke Pesan terakhir buat teman-teman yang ada di rumah. Jadi tetap semangat belajarnya. Entah nggak ngerantau atau merantau, itu kita sama-sama santri, sama-sama pelajar. Yang membedakan paling cuma merantau sama nggak merantau, tapi semangat harus sama. Dan setiap orang punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Jadi belum tentu nih orang rantau tuh lebih spesial daripada yang nggak ngerantau. Iya sih. Jadi bisa aja aneh nih yang ngerantau itu pasti ada aja gitu orang yang lebih spesial dari aneh atau lebih beriman lah, kalau bahasa Beriman. ya bisa imannya lebih gede lah dari aneh. Jadi Karena setiap orang kan punya standar yang berbeda-beda ya. standar yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai apa ya, orang-orang tuh mikirnya yaudah dah, karena habis nonton podcast ini yaudah deh saya ngerantau aja biar bisa 30 juz kan, biar bisa ngerasain hal-hal segala macam. Iya. Kalau dari aneh sih semua itu tergantung dari diri kita masing-masing. Ya itu tergantung dari diri kita masing-masing gimana caranya biar membuat diri kita nih sukses. Tapi nggak harus ngerantau, cukup Nggak harus ngerantau ya cukup sekolah nih di sini, rumah kita di sebelahnya, itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting kita semangat dan serius gitu buat mencapai mimpi kita masing-masing. Mungkin itu pesan dari aneh. Jadi intinya kemanapun dan dimanapun kalian berada, semangat kalian tuh harus tetap sama dengan orang yang mungkin rumahnya lebih jauh. Ya benar. Jangan sampai down ya. down atau kalah gitulah. Iya, sama jangan merasa kalah dengan orang-orang yang mungkin ngerantau, karena setiap orang tuh pasti punya perbedaan dan punya kelebihan dalam bidang masing-masing. Mungkin itu adalah pesan dari Bung Fikih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di OSPMK Channel. Kali ini kita akan membuat konten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada teman-teman di channel OSPMK yang enggak yang baru. Ayo. Catut. Kagak udah. Enggak kalau enggak ini kan